Pokoknya kita bilang terima kasih banyak sama pemerintahan NTB ini. Kalau ndak ada ini, dia ndak bisa sekolah. Syukurlah kalau ini tetap berjalan. Pokoknya siapa-siapa yang dapat ini haruslah bersyukur. Ndak sedikit biayanya ini kalau kita orang ndak ada kan. Kalau pemerintah kan bisa aja carikan dana yang kayak begini. Program beasiswa NTB yang jadi program unggulan pasangan Zul Rohmi mengubah kehidupan masyarakat. Salah satunya anak tukang bangunan Muhammad Zikril Hakim. Beasiswa NTB berhasil mengantar Zikril Hakim menjadi pemuda sukses di kampungnya, Dusun Dasan Baru, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur. Saat ini, Muhammad Zikril mampu mengubah keadaan dan kondisi perekonomian keluarganya. Ia diterima menjadi Cyber Intelligence Analyst di salah satu bank nasional di Jakarta. Berikut ini, perjalanan hidup Muhammad Zikril Hakim dikisahkan kedua orang tuanya kepada tim NTB 1. Kalau Zikril ini Pak, orangnya seperti apa sih Pak? Mungkin semasa kecilnya apakah termasuk orang yang kesehariannya rajin belajar atau apa gitu sehingga Zikril Hakim dulu waktu masih kecilnya jarang keluar rumah. Kita kadang kunci pintu depan ini biar ndak keluar sama temannya. Dia di rumah terus. Kalau ada mau main kadang sama kita orang tuanya ke tempat-tempat temannya di sini. Tapi ndak jauh-jauh, kalau ndak ditemani ndak mau dia keluar. Waktu masih kecilnya, nah setelah sekolah dasar dulu di MI baru dia berani main sendiri. Setelah masuk sanawiyah, nah saya tinggal carikan biaya. Bolak-balik ke Kalimantan, bolak-balik terus sampai selesai SMA, masih aja ke Kalimantan bolak-balik. Ndak ada pencarian di sini untuk biayanya, makannya aja ndak dapat kalau kita diam aja di sini. Ini mamanya kerja begini dari sejak kecil, Mas Zikril Hakim sampai sekarang. Ndak mau kita berhentikan mamanya, soalnya itu aja tempatnya rezekinya. kalau untuk Zikril ini kan kelihatan dia anak berprestasi sejak kapan? Apakah sejak mulai SD itu sudah ikut-ikut lomba, wakili sekolahnya baik itu di kecamatan atau sebagainya, gimana? Dari masuknya di sanawiyah, di sanawiyah, kadang dia ikut pernah ikut lomba bahasa Inggris juga. Pernah kita kirim ke sini di Jawa Timur, di Pari, di Malang itu. Kita kirim ke sana 3 bulan. Ya, kursus bahasa Inggris di sana. Nah dari situ terus naik karirnya sampai SMA Selong itu dia jadi wakil SMA Selong. Kadang sering dikirim ke daerah, ke Mataram, pernah juga dikirim ke Thailand untuk jadi duta siswa di sana. Kadang ke Jakarta, kadang ke Bali, dia dikirim waktu masih SMA-nya. Berarti untuk membiayai Zikril sekolah ini, mata pencarian Bapak tuh seperti apa Pak? Ya kadang Dulu kita kerja di bangunan, carikan dia uang. Kalau kita bilang sawah, enggak punya sawah kita. Kerja di bangunan. Dari kelas 1 di SMA Selong itu saya kerja di satu bangunan. Dari mancang sampai baru kita ngecat itu, baru dia masuk kuliah di UNERAM. Kita disuruh pulang. Mamanya ndak bisa ngurus ini, mau kuliah terus katanya. Ya saya pulang, tinggal kerjaan itu. Pulang, salah dapat masuk kuliah di Mataram dulu. Tapi kan setelah masuk semester 2 itu sudah ada beasiswanya di UNERAM dulu. Nah kita agak ringan jadinya biayanya, cuma makannya aja kita kasih dari sini. Kalau biaya sekolah kan pemerintah yang ngasih. Terus lanjut. Ya soalnya dia
bisa bahasa Inggris kan, sering disuruh sama sini perwakilan jadi nyambut tamu-tamu luar daerah itu yang datang. Nah pernah dia sambut tamu dari Polandia kan, dia ajak ke sini ke Gili Trawangan dulu berapa minggu itu, ya dikasih lah sama bosnya di sana itu, dikasih kebebasan cari mobil, mana mobil-mobil yang bisa dipakai. Nah dari situ dia dapat belanja, dikasih sama yang punya mobil itu kan, dicarikan penumpang lah istilahnya, dia nyambut tamu yang dari luar itu. Dipercayalah sama sini kampus di Uneram dulu itu, dia kadang jadi dosennya, bisa dia mewakili dosennya, kalau repot pak dosennya, kadang di situ dia nambah-nambah belanjanya gitu. Jadi tidak kita semua yang pikirkan. Rencana lanjut sekolah ke luar negeri Pak, gimana? Dia masih kerja di Bandung dulu kan, selesai S1 di Uneram, dia kerja di Bandung selama 18 bulan, kerja di Bandung. Pas kita kena musibah di sini, dia kerja di sana. Kan gempa itu. Iya, gempa ya. Pas gempa itu, 2 tahun kita tidur di tenda. 2 tahun. Ini rumah ini kalau kita tidak dibantu, tidak punya rumah kita. Iya, kita dapat bantuan ini, terus dapat bikin rumah kecil. Asal ada tempat berteduh aja, aku bilang sama mama, yang penting kita punya. Kalau kita nyewa kan tidak ada uang untuk nyewa. Bagaimana perasaan Bapak atau Ibu mungkin setelah dengar kabar kalau Mas Zikril ini sudah terima beasiswa NTB untuk lanjut S2 ke luar negeri? Senangnya, Bersyukur. tapi mamanya bilang, dari mana kita biayanya ini, ndak kita tanggung biaya, kita dikasih, bilangnya Mas Zikril Hakim. Kita dikasih, yang penting mama bapak berdoa aja, ndak usah bimbang katanya. Ya insya Allah kalau sudah bapak berdoa, insya Allah kita akan berangkat katanya. Nggak lama dia ngomong begitu, 1 minggu pulang dari Bandung, terus berangkat. Orang-orang di sini tidak ada yang tahu. Pas hari berangkatnya itu baru tahu tetangga-tetangga ini. Dikira masih kerja di Bandung kan, waktu itu tidak pergi sekolah. Sudah lama tinggal di luar negeri, baru tetangga-tetangga ini tahu. Kemarin aja waktu pulangnya itu ndak ada cerita-cerita, tiba-tiba pulang. Jarang dia ngomong sama orang kalau ndak sama kita. Sama mamanya ndak pernah cerita sama orang-orang. Ya, dia kalau cerita katanya malu, nanti kita ndak terjadi cerita itu. Lebih baik tidak usah cerita katanya. Diam-diam berangkat kan, biar jadi orang kan tidak ada yang cerita-cerita lain. Kalau untuk Pak, ini kan Mas Zikril ini sejauh ini sudah terbilang sukses mungkin Pak. Insya Allah. Ya maaf nih Pak, mungkin dari Bapak Ibu sendiri pernah menyangka nggak bahwa Mas Zikril ini bisa jauh seperti ini, suksesnya seperti ini gitu? Ada terpikirkan nggak Mas Zikril bisa sampai pada titik ini gitu? Pokoknya dulu kan waktu masih SMA-nya itu kita mikir kayak apa, kita pikirkan anak-anak ini supaya bisa sekolah gitu. Tapi kena mungkin berkat doa kita orang tua ini, semua ini bisa terjadi. Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah yang begini, kita tidak bisa lah, tidak ada uang untuk biayanya. Syukurlah dapat bantuan dari pemerintah ini. Terutama Pak Gubernur, kita harus bilang terima kasih lah. Semua yang Pak dosen-dosennya. Di Mataram pernah saya kasih uang 50 Mas untuk belanjanya. Saya nangis
kalau itu saya ingat, wah, saya hancur. Nggak pernah nolak, berapa dikasih. 20.000 pergi ke Mataram, jalan dia. Nggak pernah bilang sedikit. Nggak pernah bilang sedikit, biar dikasih 25.000. 50.000 masih banyak. Tapi kadang bilang sama saya kan ada di Kalimantan. Pak, belanjanya nggak ada. Ya terima aja, nanti saya kirim, saya bilang dari Kalimantan. Mamanya ajak di sini, kita di Kalimantan terus sampai selesai S1. Kadang seminggu tuh ndak pakai motor sekolah. Kenapa ndak pakai motor? Bannya rusak katanya, ndak ada tuh beli. Akhirnya kita orang tua mikir, jauh tempat kita, ndak bisa kita lihat kan. Untungnya ada kayak sekarang ini alat-alat begini. Begitu ada apa-apa langsung kita dengar lah, biar jauh tempat kita. Berarti dengan adanya bantuan program beasiswa NTB dari pemerintah ini Pak sangat membantu buat Zikril sendiri ya, termasuk untuk Bapak Ibu sendiri juga. Pokoknya kita bilang terima kasih banyak sama pemerintah NTB ini. Kalau ndak ada ini dia ndak bisa sekolah. Syukurlah kalau ini tetap berjalan. Pokoknya siapa-siapa yang dapat ini haruslah bersyukur. Nggak sedikit biayanya ini kalau kita orang nggak ada kan. Kalau pemerintah kan bisa aja carikan dana yang kayak begini. Bisa mungkin diceritakan untuk keseharian Bapak Ibu sendiri sehari-hari seperti apa gitu kerjaannya? Kalau kerjaan saya tiap hari ya cari rumput untuk pakan sapi. Mamanya tiap hari begini ya, di sini dia cari rezeki di depan pintu ini. Kadang ke pasar sebentar, pulang baru buka di sini. Tidak ada yang lain-lain untuk keseharian kita. Kita bilang usaha tidak ada. Sekarang kan usaha butuh modal yang besar. Kita tidak punya modal ya begini-begini. Arit kita punya, kita pakai itu untuk cari rezeki. Apalagi kita, Nabi kita aja dulu kan pernah kerja seperti itu. Jadi orang berdagang, jadi orang pengembala. Nabi kita dulu. Ini kita kerjakan paling berkah. Makanya kita ambil ini aja. Nggak usah kita mikir banyak-banyak. Saya bilang sama mamanya, syukur anak kita bisa sekolah aja gitu. Dari keberhasilan Mas Zikril ini sendiri Pak, mungkin hal apa mungkin yang sudah Mas Zikril berikan kepada Bapak Ibu sebagai orang tuanya gitu? Ya harapannya kita disuruh santai-santai aja Pak di rumah, ndak usah terlalu banyak kerjaan, dia bilang. Nanti saya yang bantu nyekolahkan adiknya. Ada adiknya satu kan masih SMA kelas 2. Kadang kita dikasih belanja sama dia, sama adiknya dikasih. Kalau enggak tiap bulan, kadang sekali 2 bulan dikasih. Kalau kebutuhan adiknya itu tiap-tiap mau ada bayar SPP apa itu dikasih sama dia. Berarti sejauh ini Mas Zikril ini sudah banyak gitu menyumbangkan untuk kebutuhan ekonomi keluarga juga Pak ya? Iya, banyak. Kalau kita bilang enggak banyak, makannya sehari-hari aja. Kalau kita enggak punya beras, mamanya bilang enggak punya beras, dia yang ngasih. Langsung dikirim sama Mas Zikril? Iya, langsung dikirimkan uang. Cuma dia akan ngasih untuk kebutuhan aja. Soalnya kita ndak ahli usaha kan, ndak bisa pegang uang banyak, ndak usah. Cukup untuk kebutuhan aja, saya bilang. Biar kalau ada rezeki kamu aja yang ngatur, kita terima makan aja, saya bilang. Berarti pernah ditawarin sama Mas Zikril buat buka usaha gitu juga Pak dari Bapak Ibu? Pernah, tapi kita ndak berani. Soalnya kita ndak kuat mikir, usaha sekarang ini pikir harus banyak. Iya, ndak kayak dulu. Sekarang kan harus pandai ini, pegang HP juga. Harus bisa usaha online itu juga, baru kita maju. Kalau begini-begini ndak bisa,
Ya, otomatis kita kalah sama ini pengusaha baru-baru ini. Pernah kita ditawarin, tapi kita tidak bisa. Beda usaha zaman dulu sama sekarang. Berarti Mas Zikri ini belum pulang sampai hari ini, udah berapa kali dia pulang ke rumah? Baru sekali, habis pulang dari S2-nya ini. Oh iya. 1 minggu terus balik lagi ke Jakarta. Ini baru 1 bulan di Jakarta ini kerja. Masih di sana kan pernah ditawari kerja di Bank Amerika. Pernah. Oh iya. Tapi dia ngitung-ngitung lebih baik kerja di Indonesia katanya. Biar gaji besar di sana, tapi kebutuhannya besar juga. Makanya dia putus kerja di Indonesia aja. Biar kita dekat katanya sama bapak, mama, keluarga. Kalau jauh-jauh di luar negeri susah kita katanya. Selama dia di Lombok pas bersama Bapak Ibu, hal apa mungkin yang belum tercapai mungkin dari Mas Zikri sendiri yang belum bisa dipenuhi sama Bapak Ibu gitu? Cuma permintaannya Ya. dia itu kan kalau habis S2 bilangnya sama mamanya kan minta dia nikah. Ya kalau ada jodoh ya boleh aja. Soalnya kita orang tua ngajak begitu kan harus juga. Kita bilang sunnah Nabi juga kan. Harus biar ada tempatnya temannya hidup kan. Nyambung hidup sampai kita tua nanti ada keturunan kan. Cuma itu dia minta sama mamanya. Tapi kita ngizin aja. Kalau sudah ada jodoh ya boleh aja kamu nikah, kita bilang. Terserah kamu, siapa yang kamu mau, kan enggak kita tekan. Cuma itu aja permintaan. Kalau masalah tempat tinggal dia enggak pikirkan. Kalau ada kerjaan ya pasti bisa kita bikin rumah, bisa bikin apa katanya. Yang penting kerja dulu, baru kita pikirkan itu katanya. Kan kita ndak bisa juga ngelak dia itu. Kita maunya sama dia itu bikin rumah dulu, baru nikah, saya bilang. Ndak, kalau sambil nanti sudah punya istri, ada teman kita berencana bikin yang begitu begini katanya. Berarti seandainya tidak ada beasiswa NTB ini dari pemerintah, mungkin Mas Zikri orang tua ya seberapa kemungkinan mungkin Mas Zikri ini bisa lanjutin sekolahnya S2-nya gitu. Kalau misalnya kalau ada beasiswa mungkin dari pendapatan ibu, bapak ibu, apakah memungkinkan untuk Zikri bisa lanjut S2 atau gimana? Tidak mampu kita sekolahin sampai S2 kalau tidak ada beasiswa ini. Ini aja kita ndak nyangka dulu. Ndak nyangka sampai S2. Kalau S1 sudah cukup, kalau ekonomi kita begini, kan pas-pasan untuk makan aja, dia bilang. Ya, yang penting Bapak berdoa aja, dia bilang. Yang penting cita-cita ada kan, terus doanya Bapak bisa terkabul, insya Allah, katanya. Syukurlah. Kita tiba-tiba dipanggil ke Mataram itu, waktu keberangkatannya itu. Temu Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, kita sambil kumpul. Banyak orang di situ. Kita bawa nasi aja dari rumah, enggak kita makan. Taunya di situ sudah disiapkan segalanya. Kita kan duduk paling depan. Pas Mas Zikri diminta jadi wakil temannya yang mau berangkat dulu itu waktu berangkatannya dia itu 35. Ada yang ke Ceko, Polandia, ada yang ke Cina juga. 35 orang waktu keberangkatannya dia itu. Terus dia diminta jadi wakil semua yang berangkat itu, dia ngomong di depan. Terus mamanya ragu, ngelihat anaknya ndak bisa berpidato. Orang sudah sarjana, aku ndak bisa pidato, saya bilang sama mamanya. Iya, taunya di situ segitu banyak orang bisa tepuk tangan.
karena Zikril ya kita dari situ lah kita lihat dia bisa ngomong sama orang banyak. Dia ngomong masalah beasiswa ini, dia ngomong masalah beasiswa. Cuma satu-satunya di Indonesia daerah yang bisa berangkatkan beasiswa begini. Tidak ada daerah-daerah lain, cuma NTB ini aja. Makanya orang luar banyak mau ke sini cari ini beasiswa ini. Cuma NTB yang punya program begini. Tidak ada daerah-daerah lain. Jangan ngomong begitu di depan orang banyak. NTB di bawah kepemimpinan Zul Rohmi menjadi salah satu provinsi yang berani menyelenggarakan program beasiswa. Keberadaannya membuka peluang bagi anak-anak NTB untuk melanjutkan pendidikan di tengah keterbatasan finansial.